Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kerahmatan, hidayah, inayah serta maunahnya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, menurut fitrahnya manusia suka pada kebaikan yang merupakan alam manusia. Amal soleh yang dikerjakan dan nasihat-nasihat yang diberikan itulah yang menjadi dambaan kita semuanya. Sesuai dengan surat Al-Asr yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nasihat menasihati dengan kebenaran serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Di dalam tafsir Fidhilalil Quran, Said Qutb menjelaskan tentang apa itu amal soleh. Menurut Qutb, amal soleh merupakan buah alami bagi iman dan gerakan yang didorong oleh adanya hakikat iman yang mantap di dalam hati. Sesuai dengan Quran surat Al-Asr tadi, orang-orang beriman mengerjakan amal soleh. Iman dikatakan Qutb merupakan hakikat yang aktif dan dinamis. Apabila sudah mantap di dalam hati, dia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Iman Islami itu tidak stagnan atau memendek tanpa bergerak. Dia tidak mungkin hanya bersembunyi tanpa menampakkan diri dalam bentuk yang hidup di luar diri orang beriman. Apabila dia tidak bergerak dengan gerakan otomatis, iman itu palsu atau telah mati. Qutb menganalogikan ini layaknya bunga yang tidak bisa menahan bau harumnya. Dr. A. Ilyas Ismail menjelaskan amal soleh adalah alam atau natur manusia. Menurut fitrahnya, manusia suka pada kebaikan yang merupakan alam manusia. Lawannya yakni keburukan dengan sendirinya tidak bersifat manusiawi, dalam arti tidak berguna dan tidak sesuai dengan alam kemanusiaan yang mulia. Dalam surah Ar-Ra'd 17 disebutkan, adapun buah itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap ada di bumi. Amal soleh dikerjakan tidak untuk Tuhan, tetapi untuk kebaikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sudah berbuat baik, jangan merasa sudah berbuat baik untuk Tuhan. Tidak hanya itu, amal soleh juga disebut mendorong terkabulnya doa. Prinsip ini didasarkan pada ayat berikut. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Quran surat Fatir ayat 10. Keistimewaan amal soleh akan menjadikan manusia mulia di sisi Allah dan makhluknya. Jika dia telah wafat, beberapa amal soleh yang sudah dikerjakan semasa hidup tetap akan dihitung sebagai pahala.
Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh, doanya. Hadis Muslim nomor 1631. Di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalnya, mushaf atau kitab bacaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkan untuk kepentingan banyak orang, dan harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amal ibadah adalah perbuatan yang merupakan pengabdian kepada Allah SWT, yang merupakan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan inilah yang disebut dengan istilah hablum minallah. Sedangkan amal jariah merupakan perbuatan yang baik untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan tanpa pamrih. Hubungan yang disebut dengan hablum minanas ini merupakan hubungan sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Iman dan amal soleh adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma atau sia-sia. Karena itulah beberapa hidup kita ini beriman bukan hanya berarti berhenti pada kepercayaan atau keyakinan dalam hati saja, tapi juga harus dibuktikan dengan melakukan amal soleh, baik menunjukkan kecintaan kepada Allah dengan beribadah maupun memberikan kebaikan kepada sesama manusia lainnya. Al-Quran telah memaparkan dengan jelas bahwa orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Antara lain, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Selanjutnya, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi, melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Al-Mu'minun ayat 40. Orang surat yang lain dalam Al-Maidah ayat 9, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Maryam ayat 60 dikatakan dalam firman Allah, kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tanpa didalimi atau dirugikan sedikit pun. Agar berbagai kegiatan amal soleh dapat dilakukan oleh muslim, maka di sini kita perlu pengabdian diri kepada Allah, antara lain 1. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu, akan semakin bertambah pahalanya jika dilengkapi dengan sholat sunnah. 2. Menunaikan amal ibadah puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang lain, misalnya Senin Kamis, puasa Bait, puasa di bulan Sya'ban, untuk dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Yang ketiga, berprasangka baik atau husnudzon kepada setiap ujian hidup dari Allah yang sedang kita terima. Yang keempat, contoh lain, menjauhkan diri dari larangan Allah. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bila mampu. Sementara itu, amal soleh yang dapat dibuktikan kepada sama manusia adalah 1.
bersedekah. Contoh lain, menyantuni anak yatim piatu. Selain itu, menolong kepada sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Menghormati orang yang lebih tua, berbuat baik terhadap sesama. Demikianlah tausiah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Namun bila ada benarnya, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pemberian dari Allah, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita tercatat semua amal soleh kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.